Sobat, hukum istri minta dijilati itunya setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillah walhamdulillah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudaraku kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Dua Gaib ini dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak putus-putusnya kami senantiasa selalu mendoakan Anda. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batinnya, dan juga semoga Allah selalu senantiasa memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah menjadi anak-anaknya, anak-anak yang baik dan solehah, yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang kami muliakan, menanggapi pertanyaan yang berbeda, yang satunya bertanya begini sobat, bagaimanakah hukumnya seorang istri apabila ia meminta dijilati anunya setiap saat? Nah sobat yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua nih ada juga yang menjawab, ini jawabannya yang kedua, menjijikkan. Karena apa? Lidah mulut itu kan digunakan untuk berzikir, digunakan untuk menyebut asma Allah, digunakan untuk membaca Al-Quran Nur Karim. Tapi mengapa dipakai untuk menjilati? Nah sobat, itulah pertanyaannya. Nah begitu. Oleh sebab itulah di dalam hukum Islam itu kita tidak boleh simpang siur ya, tidak boleh simpang siur. Kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu, kemudian baru kita berkomentar. Jangan sampai kita berkomentar tanpa tahu ilmunya. Nah oleh sebab itulah mari kita simak dulu nih penjelasan dari para alim ulama kita. Kita nukilkan satu ibarat dari kitab Al-Muhadzab dan seterusnya, dan telah berkata Al-Fanani oleh Syekh Al-Fanani dari mazhab Syafi'i. Ini yang dimaksud Syekh Al-Fanani adalah pengarang penyusun kitab Fathul Mu'in, karena ibaratnya persis apa yang ditulis dalam kitab Fathul Mu'in. Ini kitab-kitab fikih yang sering diajarkan di pondok pesantren. Dikatakan begini, ya juzu, boleh. Nah ini boleh nih sobat, boleh saja. Ini hukumnya gak sampai haram kok, gak sampai sunnah ya, gak boleh saja. Yang boleh ya betulkan, saatnya boleh, gak usah kita merasa sok suci. Jijik, Masya Allah, itu kan istrinya sobat, halal. Istri Anda itu halal, itu hal-hal untuk suaminya, ngapain jijik? Kalau memang Allah yang membolehkan, ya istrinya. Dari para alim ulama dan rasulnya saja memperbolehkan, kenapa kita merasa sok suci? Ya mungkin daripada kita misalnya mencium pipinya wanita cantik tapi bukan istrinya, nah itu jelas tidak boleh. Walaupun yang dicium pipi tetapi haram, tentunya tetap haram lah. Walaupun yang dijelati istri itunya, walaupun sampai keluar lentir misalnya, tetapi boleh. Iya tetap boleh sobat, tetap halal. Nah begitu sobat, ya justru boleh li jausi bagi suami, kulut amat tu'ain, oleh setiap senang-senang minha daripadanya. Nah istrinya, nah begitu sobat, begitu melihat selain lingkaran tubuh istri,
Kalau lingkaran dubur istrinya ya tentu haram sobat, walaupun istrinya sendiri ya nggak boleh sobat. Walaupun tubuh istri Anda itu misalnya toh itu indah, cantik, bersih, mulus, putih, tapi itu dubur sobat, karena dubur itu anus. Tapi kalau tetangga sebelah anus itu sih boleh aja. Jadi kalau nggak boleh janganlah Anda lakukan. Nah begitu ya, jangan kita berpendapat menggunakan hawa nafsu sendiri lah. Kita harus tahu kalau memang Allah dan Rasulnya tidak melarang berarti kan boleh. Sedangkan kalau duburnya istri walaupun mulus, putih, bersih, iya tetap gak boleh sobat, haram. Iya haram hukumnya kalau dubur. Tetapi kalau yang depan itunya sih itu boleh, walaupun sudah keluar pelumasnya, ya gak apa-apa, karena pelumasnya itu suci. Kalau menurut mayoritas ulama, kalau seandainya pelumasnya itu najis, misalnya nih, berarti senjata suami saat dimasukin itu kan berarti ya juga najis. Ya tentu gak mungkin najis lah, karena itu dan najis suci. Jadi rutofatu farji itu bahasa Arab ya sobat, ya bahasa Indonesianya yaitu pelumas lah. Pelumasnya wanita itu suci, tidak najis. Dan kalau seandainya pelumas wanita rutofatu farji itu najis lah, bagaimana nanti kalau tercampur misalnya nih dengan anak, menjadi anak, masa anaknya najis? Masya Allah, ya enggak lah, maka tidak najis. Bahkan menurut Syekh Al-Fanani dalam kitab Fathul Mu'in ini, walaupun masih batria, walaupun dengan cara mengecup itu menyedot hak historisnya istri, jadi disedot, dikecup, maksudnya ya gaya ya, dikira hatilah karena jilatin. Kalau dikecup, disedot, betulin aja itu adalah klitorisnya ya. Dan kalau kacang yang ada di tengah-tengah samudra, ya gunung kecil yang ada di tengah-tengah samudra itu, nah itu juga boleh, walaupun dikecup-kecup di sudut-sudut boleh karena mahalan. Tapi kalau yang anus jalan belakang itu walaupun bersih, nah itu tetap haram sobat. Yang haram tetaplah haram, begitu ya, nggak boleh. Jadi kita harus tahu nggak boleh berpendapat menggunakan perasaan hawa nafsu sendiri. Kalau memang Allah dan Rasulnya ini standar, Allah dan Rasulnya jadikan standar ini. Kalau Allah dan Rasulnya tidak melarang, boleh ya boleh, walaupun mulut lezatnya sering dipakai, ya dipakai membaca Al-Quran. Tetapi kalau memang kecup menjilat istrinya, boleh ya boleh, tetap boleh begitu sobat. Telah dijelaskan oleh mazhab Hambali, bija wajib ta'birul farji, pada kebolehannya menciumi anunya istri qabla jima'i, di dalam sebelum jima. Jadi bolehnya kalau menurut mazhab Hambali ini, bolehnya ini menciumi, menyedot, menjilati anunya istri itu sebelum jima. Karena ini foreplay di dalam bahasa Arabnya khotimatul jima, agar sang istri bisa mengeluarkan foto-foto farji terlebih dahulu, yaitu pelumas. Saya rasa Anda mengerti sobat. Kalau pelumasnya sudah dimahalkan, tidak terlalu perih, gak terlalu sakit bagi istri dan juga bagi suami, juga tidak terlalu sulit untuk masuk, hanya begitu ya, karena sudah ada pelumasnya, begitu sobat. Makanya boleh-boleh saja. Wa karahati ba'da hudan, pada kemauannya menciumi anunya istri
selesai jima. Kalau sudah selesai kan sudah ngapain dicumi lagi. Kalau sudah selesai, kecuali kalau memang ronde kedua itu gak wani lagi ya, gak apa akhiri gitu. Tapi kalau sudah selesai gak mau gimana lagi, misalnya ini kalau menurut mazhab Hambali sobat, hukumnya ma'ruf ya kan. Tapi ingat nih, ma'rufnya itu kalau sudah selesai. Tapi misalnya kalau memang selesai itu roda kedua, ya tetap tidak makruh, tetap tidak makruh lagi sobat. Kalau yang dimohon maaf ya, dijilati itunya yang depannya itu asalkan memang iya sudah dicuci dulu, dibersihkan dulu lah, kan sunnahnya itu. Kalau ingin ronde kedua itu kan harus dicuci kemudian berwudu, walaupun gak mandi ya agar strum lagi sih itu. Nah gitu sobat, dicuci berwudu, perutnya sunnah walaupun tidak mandi, kemudian setelah itu boleh dijilati lagi. Nah itu boleh-boleh aja sobat. Para ulama ini, para ulama kita mengikuti para ulama terdahulu, dan para ulama itu ahli Al-Quran dan hadis. Beliau saja memperbolehkan begitu. Kita merasa sok suci ya, maka agak seperti itulah sobat. Nah sobat, demikianlah jawaban dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menebar kebaikan untuk orang lain. Semoga Anda paham dan mengerti dan memperdalam ilmu tentang keluarga berumah tangga. Kami doakan selalu dimanapun Anda berada, dan silakan Anda tulis di kolom komentar asal mana, daerah mana. Kami akan selalu tetap mendoakan Anda bersama-sama dari jarak jauh. Kami akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.